Oke, Oke, silakan lanjut teman-teman. kita lanjut lagi tentang pembahasan kita ya tentang nabi palsu. Ya, silakan lanjut lagi Bu Sofi. Ya, Yohanes silakan. berapa yang kita dibuka? Ya, pertanyaan saya, Yesus itu gini, di dalam perjanjian lama, perjanjian itu mengenai tipologi. Tadi saya sudah jelasin panjang melebar bahwa Yesus itu merupakan imam, raja, dan apa tadi? Nabi yang seperti Musa. Ya. Pertanyaan saya, Musa itu siapa yang ngurapi? Halo. Baik, penciptanya. Musa itu nggak ada yang ngurapi, Allah sendiri. Ya, itu saya katakan penciptanya. Ya, Jadi makanya Musa itu berhadapan muka dengan Elohim, dengan Yahweh. Dan yang mengangkat Musa menjadi Allah di Keluaran 4 ayat 12 dan Keluaran 7 ayat 1 adalah Yahweh. Kenapa Musa diangkat sebagai Allah? Karena Musa itu merupakan nabi yang tipologi daripada Mesias. Ya, tadi saya jelaskan sekali lagi. Keluaran 4 ayat 12. Mungkin kalau aku kayaknya harus ganti laptop ya. baik, saya tanggapi dulu supaya kita tidak terlalu saling panjang. Nanti saya agak kebingungan mengingatnya. Soalnya saya nggak membawa catatan, nggak menyiapkan catatan. Biasanya sih saya bawa catatan, cuma di sini gelap, nggak saya bawa catatan. Ya, tadi Ibu katakan tipologi. Tipe Musa adalah tipologi daripada Yesus, gitu kan. Pemahaman ini dari mana didapatkan gitu? Apa memang ada ajaran-ajaran seperti ini dari zaman Musa tentang tipologi? Itu ajaran Yahudi, Pak. Ajaran Yahudi. Jadi Mesias itu merupakan tipologi daripada Musa. Makanya ketika Yesus datang, kalau Bapak baca Injil Yohanes saja, makanya saya sarankan Anda baca Alkitab. Ketika Yesus menyatakan dirinya, ya, Filipus dan orang Yahudi bertanya, apakah engkau nabi itu yang akan datang? Nabi seperti Musa yang dikatakan Musa di kitab Taurat? Ya. Kemudian ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, mungkin aku harus buka Alkitab ya. Ya, Mereka akan menyatakan, apakah engkau nabi yang diutus seperti Musa itu? Karena sampai pada waktu itu mereka menanti-nantikan seorang nabi yang seperti Musa. Ya, itu pengajaran Yahudi. Akar Kristen itu semuanya Yahudi, Pak. Ya, saya tertarik apa jawaban beliau. Ini aku bukain ayat, makanya saya sarankan Anda baca yang asli, jangan baca yang palsu. Baik, saya coba mengikuti alur berpikirnya Bu Sofi. Ini bukan alur berpikir saya, ini alur pemikirannya Alkitab. Aku coba masuk lewat laptop ya. Jadi seorang nabi seperti Musa, itu merupakan tipologi Mesias. Mereka sudah tahu itu orang Yahudi. Ya, ketika Yesus mengatakan mereka bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Yesus mengatakan, engkau sendiri sudah mengatakannya, akulah dia. Ya, di Yohanes 4 dia mengaku. Ya, akulah dia, Mesias, ya, yang engkau katakan sang anak manusia itu. Ini Zoom ya? Iya, Zoom. Zoom. Ini menurut saya pengajaran yang sangat-sangat penting ya. So I have to open my laptop. Nggak apa, dibuka laptopnya dulu. Kita di sini berdiskusi ya. Saya tidak pernah istilahnya dalam berdiskusi itu ingin menang-menangan, ingin memojokkan kamu salah, saya benar. Tidak demikian ya. Ini perlu digaris bawahi oleh teman-teman semua. Kalau saya seperti itu orangnya. Saya ingin, saya ada argumen, cocok nggak argumen ini? Saya satu berpikir seperti itu gitu. Karena kalau argumen itu cocok, artinya diterapkan kepada sebaliknya pun akan mengena gitu kan, minimal seperti itu.
Ya, nah poin yang saya dapatkan tadi tentang masalah pengurapan ini atau apalah dalam bahasa ini, ya, bahwa itu lebih ke arah pengangkatan kan seperti itu. Ada yang di Mak- teknisnya, di Oke, apa aku namanya, lanjutin. ritualnya Oke. dilakukan. Makanya Ya, Yesus itu, ya, baik. ditunggu-tunggu karena dia Mesias yang satu itu beda dari Mesias lainnya. Jadi di dalam Alkitab kita, Nabi itu disebut yang diurapi atau Mesias. Daud itu disebut Mesias karena dia raja diurapi. Semua yang diurapi itu namanya Mesias atau yang diurapi. Tetapi Yesus itu Ha-Mesias. Mesias yang satu itu satu-satunya. Kenapa disebut satu-satunya? Karena dia harus memegang 3 jabatan. Ini di dalam teologi Yahudi. Siapa yang mengatakan gini? Orang Yahudi. Makanya sampai sekarang mereka menanti-nantikan Mesias sebagai raja. Ya, karena mereka percaya Mesias Yesus sebagai nabi. Nah, Yesus itu disebut Kristus atau yang diurapi. Jelas itu gelarnya. Di dalam Quranmu juga dikatakan Al-Masih. Nah, siapa yang mengurapi dia? Karena dia adalah manusia Allah, dia merupakan seorang nabi seperti Musa. Bukan cuma manusia yang mengurapi dia pada waktu di pembaptisan. Tetapi Roh Kudus turun ke atasnya. Jadi di dalam Alkitab kita, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai minyak atau anggur. Baik. Kadang-kadang minyak, kadang-kadang anggur. Di hold dulu, Bu. Berarti saya ada mendapat satu teknis lagi, tambahan teknis dari Ibu. Teknis pengurapan itu adalah dengan dibaptis dan tercurahkan Roh Kudus gitu ya. Benar tidak? Dari penyampaian Ibu, apa yang saya tangkap. Halo? Ya, Matius 3 ayat 16 itu Ya. jelas bahwa Yesus dibaptis sama Yohanes Ya. dan ada Ya. Allah yang memberikan Baik. urapan. Ya, berarti kesimpulannya ada, kalau boleh saya menarik kesimpulan, mohon izin, kalau boleh saya menarik kesimpulan, berarti ada beberapa teknis kan gitu, seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi landasan berpikir saya begini, kalau di dalam keyakinan atau pemikiran atau keyakinan bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian, bahwa teknis pengurapan itu ada begini segala macam, tidak bolehkah saya di dalam agama saya menyatakan bahwa ini agama saya ada sesuatu yang mungkin di dalam bahasa bapak ibu dinamakan pengurapan, tapi mungkin lain bahasanya dengan kami dan teknisnya juga lain, bahwa di dalam kami bahwa seorang nabi itu diangkat oleh penciptanya, menerima wahyu dan segala macamnya gitu. Tidak bolehkah kami seperti itu? Saya jawab. Ya, silakan. Boleh saja kalau agamamu Islam tidak mengklaim meneruskan agama kami yang agama samawi dan mengklaim nabi-nabi di dalam Alkitab ini bukan nabi-nabi kalian. Terserah. Ya, karena misalnya nih kalau kalian misalnya ke Thailand atau ke Vietnam atau ke siapa, nabi-nabi juga raja-raja itu juga ada toh, pentahbisan dan sebagainya. Soalnya mereka nggak ada urusan sama kita. Permasalahannya adalah ketika kalian mengklaim kalian mau meluruskan kami yang sudah lurus ini. Ketika kita coba konekkan, oke, kamu mau meluruskan kita, apa yang mau kamu luruskan? Benarkah kamu meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya? Kok nggak cocok? Itulah sebabnya Quran dan Alkitab tidak bisa dijadikan satu. Beda dengan kitabnya Yahudi. Kami jadikan satu, kami jilid. Karena isinya Quran sama Alkitab itu bukan saja tidak cocok, tapi bertentangan. Baik. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda mengklaim Muhammad meneruskan risalah nabi-nabi sebelumnya, bagaimana dia diurapi? Siapa yang mengurapi dia? Baik. Ya sudah kami katakan tadi ya, seperti tidak bolehkah kami seperti itu. Tapi Ibu jawab dengan boleh-boleh saja selama tidak menyatakan bahwa begini dan begitu sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin saya jawab seperti ini. Kami kalau di dalam ajaran yang kami pahami tidak ada sama sekali menentang bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Tidak ada. Tidak ada sama sekali menentang bahwa dia adalah manusia yang terlahir tanpa bapa. Tidak ada sama sekali menentang bahwa dia melakukan keajaiban ini dan itu. Bahkan kami termasuk beliau adalah salah satu dari para rasul ulul azmi, rasul-rasul yang terhebatnya milik pencipta semesta alam yang diutus kepada manusia. Tidak ada seperti itu. Itu satu. Yang kami mengklaim bahwa kita berbeda itu apakah dia disembah juga atau tidak gitu. Itu poinnya di situ yang harus kita bahas sebenarnya. Bukan pengurapan, pengempirian segala macam dan Nah, sebentar.
Karena Di situ. mengapa kita penting membahas Yesus sebagai nabi yang sejati, imam yang sejati di dalam Alkitab kita, dan dia diurapi. Kenapa penting kita membahas pengurapan ini? Karena Mesias itu disembah, Pak, sebagai Allah. Ya, saya buktikan sama Anda. Sekarang saya mau buktikan dulu ketika Yesus dibaptis, apakah dia diurapi? Ini share screen saya kelihatan nggak ya? Baik, kalau dulu bisa, Bu. Saya sudah nangkap poinnya, Ibu. Bahwa Mesias itu disembah. No. Aku nggak pernah bicara tanpa kasih data. Oh, silakan. Lihat ini Yohanes 1. Ini aku ambil dari kitab Yohanes saja. Ya. Dikatakan begini nih, ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis, ini bukan Yohanes yang nulis Injil ya, Yohanes Pembaptis, melihat Yesua datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah, kata Yohanes Pembaptis, ini kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yesuslah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Sebentar aku ganti mic dulu. Halo? Halo, bisa dengar? Ya, silakan. Bisa, cuma agak kecil. Saya mending yang tadi suaranya. Agak kencang yang tadi. Oke, sekarang bisa dengar? Ya, bisa dengar. Lumayan tuh. Dikatakan begini nih, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang. Jadi Yohanes Pembaptis ini bernubuat. Nanti setelah aku akan datang seorang yang mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Walaupun secara manusia, Yesus itu lebih muda dari Yohanes Pembaptis. Sepupunya ini ya. Tetapi eksistensi daripada Sang Firman ini sudah ada jauh sebelum Yohanes Pembaptis. Makanya Yesus mengatakan, dia nanti datang setelah aku, tapi dia sudah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia sebagai Sang Mesias. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi diurapi ini untuk dia menyatakan dirinya. Ketika orang sudah diurapi, itu sudah sah dimeteraikan. Yesus mengatakan, sebab Sang Anak manusia dialah yang dimeteraikan Bapa. Kapan Bapa memeteraikan Sang Anak manusia ini? Ketika dibaptis dan Roh Kudus turun atasnya dan dia diurapi dengan Roh Kudus. Ini lihat nih. Dan Yohanes Pembaptis memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus akan mengurapi kita dengan Roh Kudus. Baptisannya ada 3, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Lalu bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri? Aku sharingkan dulu nih, aku buka laptop dulu. Tadi sudah dengar Ibrani 1, siapa yang mengurapi? Nah sekarang kita lihat kesaksian Yesus. Sebentar. Kita lihat Yohanes 6 ayat 27 ya. Ini lihat nih. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Siapakah Sang Mesias itu? Mesias itu adalah anak Allah. Siapa yang memeteraikan dia, yang mengesahkan dia, yang mengurapinya? Ini kata Yesus ya.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Sang Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah, Sang Anak Manusia ini maksudnya Mesias atau dirinya sendiri, sebab Sang Anak Manusia inilah, Mesias inilah, yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya, dimeteraikan. Dicap dimeteraikan. Roh Kudus itu adalah meterai, katanya jaminan keselamatan kita. Jadi ketika Yesus sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Begitu juga Yesus mengurapi kita dengan Roh Kudus. Jadi sekarang kalau Anda ke gereja-gereja ortodoks, ya, ada yang masih pakai minyak, tapi dengan penumpangan tangan. Di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita lihat bagaimana mereka mengurapi, cara mengurapi apa? Dengan penumpangan tangan, kemudian penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu cara pengurapan. Ya, jadi Yesus itu dimeteraikan, disilt sama Bapa sebagai Mesias, diurapi oleh Allah sendiri. Tadi kita lihat Ibrani 1 ayat 8 sudah dengan jelas. Kenapa bisa ada Ibrani 1 ayat 8? Ini karena nubuatan di dalam Mazmur. Ini lihat nih tadi. Tetapi kepada anak, dia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu ya Allah, maksudnya Sang Firman, Allahmu, yaitu Bapa, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi kapan Allah mengurapi, kapan Allah memeteraikan? Ketika Roh Kudus turun. Makanya tadi Yohanes Pembaptis ngasih kesaksian. Kalau kamu lihat Roh Kudus turun atasnya, dialah itu nanti yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Itu satu tanda meterai daripada Tuhan. Ya, ini Mesias. Makanya dikatakan, ini ya, Anda katakan ya, ini ya. Lihat nih. Oh, ketika Yesus membaca gulungan kitab Yesaya. Itu di mana ya, teman-teman ya? Roh Tuhan ada padaku. Nih, lihat nih. Yesaya 11 ayat 2 ini tadi yang saya katakan ketujuh roh Allah. Ya, roh Yahweh akan ada padanya, Sang Mesias, roh Yahweh, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. 7. Nah, penggenapannya di mana nih? Lihat nih. Lukas 4. Yesus ini ketika sudah diurapi oleh Roh Kudus, bisa baca nggak ini? Mulai ayat 16. Dia datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat, maksudnya sinagog, dan dia berdiri hendak membaca dari Alkitab, maksudnya Tanak atau Perjanjian Lama. Kemudian kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, dia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia telah mengurapi aku. Untuk apa Mesias diurapi? Untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, maksudnya orang-orang ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat di situ, lalu duduk. Dan mata semua orang di dalam sinagog itu tertuju kepadanya. Kemudian dia mulai mengajar. Apa kata Yesus? Pada hari ini,
genaplah nas ini. Jadi nubuatan Nabi Yesaya tadi, di Yesaya 11 ayat 2, Yesus mengatakan apa? Ini kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Pada hari ini ketika kamu mendengarnya, nubuatan Nabi Yesaya ini digenapi. Yaitu roh Tuhan ada padaku, kata Mesias, dan karena dia telah mengurapi aku, diurapi dengan apa? Dengan ketujuh roh Allah tadi, yang ada di Yesaya 11 ayat 2. Ya, makanya di dalam Wahyu tuh Yesus digambarkan ada 7 kaki dian, ada bermata 7, bertanduk 7, ada ketujuh roh Allah yang menyala-nyala seperti obor. Itu karena ketujuh itu memang lambang angka sempurna, perfection namanya di dalam gematria teologi Yahudi. Ini lihat nih, dia diurapi bukan hanya dengan manusia saja. Bukan Yohanes Pembaptis saja yang meneguhkan, tapi Allah sendiri Bapa mengurapi dia. Makanya ketika Yesus penuh Roh Kudus, terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan para muridnya mendengar suara Allah itu dari surga. Kira-kira dicatat di dalam Alkitab kita 3 kali Bapa memperdengarkan suaranya. Ya, ketika Yesus sudah keluar dari baptisan Yohanes, kemudian Roh Kudus turun, dia penuh dengan Roh Kudus sesuai dengan nubuatan Yesaya 11 ayat 2 ini. Jadi urapi di situ. Kemudian Bapa memperdengarkan suara, dikatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini nubuatan Nabi seperti Musa tadi, Ulangan 18 ayat 18 sampai 21. Sampai di sini ada yang mau nambahin nggak teman-teman? Boleh saya menanggapi dulu. Halo, mohon izin. Ya, silakan. Ya, tadi poinnya saya pikir Ibu akan menjelaskan kenapa disembah tadi katanya tipologi dengan Musa sebagai Mesias. Musa disembah juga. Belum sampai ke sana, Pak. Ini baru di set pembukaannya. Belum sampai ke sana. Tapi poin intinya belum sampai ke sana, tapi artinya bahwa itu ada seperti itu gitu kan. Itu poinnya. Jadi bahwa maksudnya? Ya kenapa Mesias Yesus itu disembah sebagai Elohim. Ya, disembah, kita beribadah kepadanya gitu. Dengan misalnya Betul. berdoa. Kalau Ibu berdoa. Karena Mesias itu kan adalah firman-Nya Tuhan. Firman Tuhan sama dengan Tuhan sendiri, sama. Baik, nggak apa-apa. Oke, selesaikan dulu nih topik pengurapan ini tadi. Udah jelas belum? Baru nanti kita ke topik berikutnya. Iya, yang saya bisa tanggapi tadi bahwa pengurapan itu kalau kita bilang pengangkatan lah seperti itu. Mohon diluruskan kalau saya salah. Kurang lebih seperti itu anunya. Padanan bahasanya. Kalau kita mungkin tanda kutip pengangkatan lah kan seperti itu. Dilakukan secara simbolis ya, dengan mungkin kalau melalui cara manusia dengan minyak apa segala macam dan begitu teknisnya, tetapi juga ada yang dilakukan langsung oleh pencipta kita gitu. Ya, melalui tadi katanya pencipta kita berbicara langsung, didengar oleh orang-orang sekitar gitu kan, dari bahasa Ibu tadi. Jadi ada beberapa teknis pengurapan. Nah, poin yang ingin saya mungkin garis bawahi di sini, kenapa kemudian tadi ada pertanyaan seolah-olah tanda kutip mewajibkan kalau nabi kami itu harus pengurapannya dengan minyak, ada nabi yang mengurapinya sebelumnya kan gitu. Sementara kita tahu sendiri bahwa teknis pengurapan itu ternyata untuk para nabi tidak hanya seperti itu. Kan seperti itu. Itu yang saya rasa cukup absurd tadi statement ataupun pertanyaan kaitannya tentang hal itu. Terus memang belum dari penjelasan Ibu juga tadi bahwa ingin menjelaskan kenapa Mesias itu disembah juga karena Musa adalah Mesias dan Elohim atau apa gitu kan. Kemudian itu tipologi dari Yesus. Saya rasa di dalam penjelasan Ibu tadi belum menjelaskan. Itu semua saya belum bisa menangkap itu lebih kepada pengurapan. Tapi Ibu bilang belum sampai ke situ, no problem. Mungkin bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaan saya bagaimana teknisnya Nabi Bapak bisa diangkat jadi Nabi? Silakan dijelaskan. Ya, baik. Yang saya pahami dari agama saya bahwa datangnya malaikat kepadanya.
Saya pernah membaca sesekali dua juga Bible bahwa ada para nabi juga ada yang didatangi malaikat seperti itu. Ini menyampaikan wahyu dari penciptanya. Kurang lebih seperti itu. Nabi itu diurapi selain oleh minyak juga oleh Roh Kudus, Pak. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Musa itu kepenuhan Roh Kudus. Ya, Makanya ketika Saul, bentar kalau Bapak baca kitab Taurat, ketika Saul kepenuhan Roh Kudus, orang-orang mengatakan apakah dia juga salah satu daripada nabi itu? Karena pada waktu itu Saul kepenuhan Roh Kudus. kepenuhan Jadi Roh Kudus. Baik, saya mohon bertanya salah dikit. satu cirinya nabi itu adalah filled with the Holy Spirit. Baik. Jadi saya bacakan kisahnya Saul ya, supaya Bapak tahu kenapa Saul itu disebut nabi. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan dulu, karena saya betul-betul tidak mengerti kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa, maksudnya Saya gimana? susah jelaskannya. Itu juga Salah satu ciri khasnya adalah ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu yang saya rasakan pada waktu itu dan saya berbahasa roh. Apa namanya? Tapi maksudnya yang ibu pahami dari ayat yang ibu baca atau dari Ini lihat nih, kenapa Saul disebut nabi ini? Orang-orang mengatakan ketika Saul kepenuhan Roh Kudus, orang mengatakan apakah dia salah satu daripada nabi itu? Nih 1 Samuel 19 ayat 20. Berarti waktu itu orang-orang melihat dia damai sejahtera mungkin gitu ya. No. Dia berbahasa roh. Kepenuhan roh sebagai seorang nabi. Ini lihat ya. Bahasa roh juga ya. Bahasa roh itu seperti apa itu? Saya nggak bisa jelasin. Anda harus ngalami sendiri. Anda harus lahir baru. Nih Anda lihat nih. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Ini Pak, salah satu ciri khas nabi ini dipenuhi Roh Kudus, diurapi sama Roh Kudus nih. Ya, hanya saja mungkin perlu karena ibu juga tidak tahu mengapa bahwa bukan nggak tahu Pak, itu pengalaman rohani. Ya, pengalaman rohani. Kalau Bapak nggak ke gereja karismatik ya agak susah saya ngomongnya. Ya, poinnya gini, apakah pengalaman yang ibu rasakan itu sama yang dipahami oleh mereka yang melihat orang-orang yang dibicarakan di dalam yang ibu baca tadi itu gitu. Mereka menyebut kepenuhan Roh Kudus itu lihat nih Bapak. Itu poinnya. Lihat ya. Bagaimana para rasul itu penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat kisah Rasul. Ini turunnya hari Pentakosta ya, atau Shavuot. Lihat nih, Roh Kudus yang dijanjikan. Yesus mengatakan begini sebelum dia naik ke surga. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini kira-kira ada murid-muridnya pada waktu itu ya. 120 orang. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi janji Bapa itu bukan seorang nabi yang Anda katakan itu Muhammad. Apa itu janji Bapa? Kedatangan seorang Parakletos itu. Yang telah kamu dengar, yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena pengharapan mereka, Mesias ini adalah seorang raja. Makanya mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja pada waktu itu. Tapi Yesus nggak mau. Dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena misinya dia itu bukan kerajaan secara fisik. Tapi kerajaan Allah. Kemudian jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima dunamos, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu ini lihat nih. Kisah Rasul 2, sorry. Kita lihat kisah Rasul 2, bagaimana Roh Kudus itu turun. Ketika tiba hari Pentakosta ini di dalam Alkitab
Di dalam hukum Taurat Musa namanya Hari Raya Shavuot. Hari Raya Shavuot atau Pentakosta ini di dalam perjanjian lama itu merupakan turunnya 10 perintah Allah. Jadi ketika Musa membawa 2 loh batu turun dari gunung, ya, kemudian wajah Musa itu bersinar-sinar. Kemudian orang Israel takut melihat wajah Musa, sehingga Musa harus menyelubungi wajahnya dengan kain pada waktu itu. Itu diperingati tanggal 6 sampai tanggal 8 sampai hari ini. Orang Israel memperingati turunnya 10 perintah Allah, namanya Hari Raya Shavuot. Itu kira-kira 50 hari setelah Hari Raya Paskah atau Pesak. Tetapi di dalam perjanjian baru, Hari Pentakosta atau Shavuot ini bukan lagi turunnya 10 perintah Allah, melainkan turunnya Roh Kudus yang mengukir hukum Taurat bukan lagi di loh batu tetapi di loh hati manusia. Udah ya? Ini sesuai dengan nubuatan Yeremia 31 ayat 31. Tuhan mengatakan, akan datang waktunya aku akan membuat satu perjanjian baru kepada kaum Israel dan Yehuda, di mana aku tidak lagi menuliskan hukum Taurat itu di atas loh batu. Tidak lagi di atas loh batu. Tetapi aku akan menuliskan hukumku di atas loh hati mereka. Dan nubuatan Yeremia 31 ayat 31 Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru, the new covenant, itu digenapi di Kisah Rasul 2. Pada hari yang sama, di perjanjian lama, ketika hukum Taurat itu turun, ya makanya Yohanes 1 ayat 17 dikatakan hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh karena Yesus Kristus. Pada waktu hari raya Shavuot di perjanjian lama, ketika Musa turun dari gunung membawa 10 perintah Allah, orang Israel itu sedang menari-nari membuat anak lembu emas. Sehingga pada waktu Musa marah, dipecahkannya 2 loh batu itu, dan digilingnya halus-halus anak lembu emas itu disuruh minum. Minum ini kata Musa. Dan kemudian Musa berkata, demikianlah firman Tuhan. Berjalanlah kamu ke sana kemari, bawalah pedang, bunuh. Pada waktu hukum Taurat turun, pada hari itu 3.000 orang mati. Itulah ngerinya hukum Taurat. Hitam-hitam, putih-putih. Ketika kamu melanggar hukum Taurat, ketika kamu berada di bawah hukum Taurat, kata Rasul Paulus, artinya kamu telah jatuh dari kasih karunia. Ketika kamu masih mau dibenarkan oleh hukum Taurat, kamu jatuh dari kasih karunia. Kenapa? Karena kamu mau dibenarkan oleh karena perbuatanmu. Karena melakukan hukum Taurat. Padahal kamu tidak bisa melakukan hukum Taurat. Ketika Roh Kudus turun, ya, ini lihat nih, baca Kisah Rasul 2, menuliskan hukum Taurat di loh hati manusia. Pada hari Pentakosta ini di perjanjian baru, ketika Petrus berdiri dan berkhotbah, dia penuh dengan Roh Kudus. Pada hari itu 3.000 orang diselamatkan, dibaptis. Jadi hari raya Shavuot di perjanjian baru, ini merupakan antitype daripada hari raya Shavuot di perjanjian lama. Di perjanjian lama ketika hukum Taurat diberikan oleh Musa, 3.000 orang mati. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, oleh karena hukum Taurat, aku ini mau melakukan yang baik tapi tidak bisa. Oleh karena hukum Taurat aku mengenal dosa. Dan ketika aku mau melakukannya apa tidak bisa. Kenapa? Karena tubuh ini sudah terjual di bawah dosa. Sehingga tidak seorang pun dapat diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Melainkan justru karena hukum Taurat aku berada di bawah kutuk dosa. Dan aku harus mati karena hukum Taurat itu. Tetapi ketika kasih karunia ini diberikan, Roh Kudus diberikan kepada kita, aku tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan aku hidup di bawah satu hukum yang baru. Roma 8 ayat 1. Yang namanya hukum roh kehidupan. The law of the spirit of life. Jadi Yesus itu memberikan hukum yang baru yang namanya hukum kasih karunia. Atau hukum roh kehidupan. The law of the spirit of life. Dia memberikan hukum roh kehidupan di dalam kita. Roh kita dihidupkan lagi karena hukum Taurat itu bukan lagi ditulis di atas batu. Tetapi hukum Taurat itu ditulis sama Tuhan di dalam hati nurani kita. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika hukum Taurat di perjanjian baru ini turun. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi kalau kepenuh Roh Kudus, itu kadang-kadang Anda merasa panas dari ujung kepala sampai ujung kaki, atau kadang-kadang seperti kesetrum listrik. Ya, itu dari kepala sampai ke kaki, ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem, ini yang kita sebut bahasa roh. Ya, kenapa bahasa yang pertama kali dipulihkan ketika Roh Kudus itu turun? Karena Mesias itu bukan cuma menebus dosa ketika dia datang. Misinya bukan cuma menebus dosa, tetapi memulihkan apa yang dihilangkan oleh Adam. Kejatuhan manusia di dalam kitab Kejadian itu ada 3. Kejadian 3, Kejadian 6, Kejadian 11. Di Kejadian 11, ketika mereka memanggil ilah-ilah lain di menara Babel, dan Tuhan turun lalu mengacaukan bahasa mereka. Tadinya manusia itu satu bahasa. Bahasanya cuma satu. Ya, satu bahasa dikacaukan sama Tuhan di menara Babel. Ini merupakan antitesis daripada Kejadian 11, yaitu menara Babel. Di mana Tuhan membaharui bahasa dan lidah kita dan memberikan kita satu bahasa baru. Yang tadinya kita tuh dikacaukan di Kejadian 11. Sehingga tidak saling mengerti. Di sini Anda lihat nih. Pada waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, ketika Roh Kudus turun, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini antitesis dari Kejadian 11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi ada orang lain yang menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis katanya. Jadi Tuhan memulihkan bahasa ini yang dikacaukannya di Kejadian 11, dipulihkan sama Tuhan. Di Kisah Rasul 2. Kata yang dipakai sama, yaitu diamerizo. Anda lihat ini. Lidah-lidah api. Ini kata yang dipakai sama di Kejadian 11 ketika Tuhan diamerizo. Dia memecah bahasa mereka. Ya, menurut jumlah bilangan anak-anak Allah dipecah jadi 70 bahasa pada waktu itu. Ini kata yang dipakai sama. Roh Kudus itu diamerizo, dibagi-bagi. Hingga pada mereka masing-masing, kira-kira 120 orang. Ini kata yang dipakai ini sama nih. Diamerizo, dibagi-bagi. Dan kemudian kata yang dipakai nih, lihat nih. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul itu berkata dalam bahasa mereka nih. Mereka sendiri. Ya, kata mereka bingung. Sukceo, ini kata yang dipakai sama persis di Kejadian 11. Ya, jadi diamerizo dan sukceo, ini kata yang persis dipakai ketika Tuhan di menara Babel, dia melihat anak manusia ini membuat menara Babel dan menyembah ilah-ilah lain, dia turun, dia kacaukan bahasa mereka. Mereka bingung, saling nggak ngerti. Ngomong apa? Nggak nyambung ngomongannya, karena bahasanya jadi beda-beda pada waktu itu. Ini kata yang dipakai sama nih, sukceo. Dan pada waktu itu ketika rasul-rasul berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang kita sebut dengan bahasa lidah atau bahasa roh, orang-orang dari berbagai bangsa itu mendengar rasul ini bisa nggak ngerti sekarang mereka. Nah ini Anda alami sampai sekarang. Kalau Anda lihat, jadi karunia ini ada yang namanya karunia menafsirkan bahasa roh, tetapi juga didengar dalam bahasa masing-masing. Anda lihat kesaksiannya Isik Abla. Isik Abla ini orang Turki, Muslim tadinya. Ya, Isik Abla, Anda cari aja di YouTube, Isik Abla namanya, ini orang Turki. Facebooknya ini penganutnya jutaan. Ya, hampir 3 juta orang kalau nggak salah, ya, followernya. Dia itu dipanggil ke satu persekutuan doa pada waktu itu. Dan pendetanya pada waktu itu sedang berdoa dalam bahasa roh.
Ketika dia datang, dia tuh bingung, kok pendetanya bisa ngomong bahasa Turki. Kemudian setelah dia selesai berdoa, Istiqabal ngomong, Pak Pendeta, Anda itu belajar bahasa Turki dari mana katanya. Pendetanya juga bingung, loh kok bisa? Bahasa Turki, saya nggak pernah belajar bahasa Turki itu. Terus Istiqabal ngomong, loh tadi Bapak itu loh, Bapak ini barusan ngomong dalam bahasa saya Pak. Oh bukan, itu saya berbahasa roh, berbahasa lidah. Tetapi dia mendengarnya dalam bahasanya sendiri. Itu namanya yang dipulihkan Tuhan di Kisah Rasul 2 ini. Ya, itu melalui penumpangan tangan, melalui pengurapan oleh Roh Kudus. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum kita masuk kepada Mesias itu disembah apa tidak? Apa Mesias itu Allah apa bukan? Bisa dimengerti ini? Itu aku juga sudah buat videonya sih. Sampai sini bisa dimengerti? Ada yang mau protes silakan, ada yang mau nambahi silakan. Saya mau bertanya boleh? Silakan. Ya, terima kasih. Saya tanya singkat saja. Sebagaimana yang saya sampaikan di dalam lecture tadi, pertanyaan saya adalah, pertama, Roh Kudus itu di dalam Islam adalah gelar ataupun nama lain daripada malaikat Jibril. Itu di dalam Al-Quran. Dan apakah di dalam kitab Anda, di dalam originalnya, menyebutkan Roh Kudus atau Ruach HaKodes? Kalau disebut Ruach HaKodes, kenapa tidak menggunakan Ruach HaKodes? Apakah Anda takut digempur oleh orang Yahudi, sehingga dengan mudah Anda menggunakan Roh Kudus yang ada di dalam Al-Quran? Silakan dijawab. Terima kasih. Jawabannya gampang. Roh Kudus bahasa Indonesia, Ruach HaKodes bahasa Ibrani. Kalau saya ngomong dengan orang yang punya intelektualitas tinggi dan ngerti Alkitab, kita pakai Ruach HaKodes tidak masalah. Tapi kalau saya ngomong sama orang Indonesia, transliterasi terjemahan dari Ruach HaKodes itu adalah Roh Kudus. Ruach HaKodes itu Roh Kudus podo ae, Pak. Ruach HaKodes bahasa Ibrani, Roh Kudus bahasa Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Coba Dave, benar apa keliru apa betul? Jawaban saya. Ya, itu kan Islam ya. Ya silakan saja kalau Anda percaya Roh Kudus itu Jibril. Karena di dalam Quran juga tidak pernah mengatakan Roh Kudus itu Jibril. Itu karena kan ibarat digabungin, oh ini ada roh yang turun. Padahal pada waktu Maria didatangi itu tidak pernah mengatakan akulah Jibril. Beda dengan kisah di dalam Lukas ya, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria itu dia memperkenalkan dirinya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Tapi kalau di dalam Quran tidak pernah Jibril mengatakan akulah Gabriel memperkenalkan diri kepada Maryam ataupun kepada Muhammad. Bahkan Muhammad tidak pernah tahu itu Jibril. Sampai surah Al-Baqarah ayat 97. 97-98. Itu pertama kalinya kata Jibril ada di dalam Quran. Yaitu surah-surah Madaniyah. Mungkin hampir 12 tahun setelah Muhammad menerima wahyu, dia tidak tahu ini siapa yang mewahyukan kepada dirinya ini. Saya mau tanggapi dulu Dave. David mana ini? David masih ada apa udah keluar nih? Halo? Tapi Enggak. Kalian aja. Benar enggak Ruach HaKodes itu bahasa Ibrani, terjemahan Indonesianya Roh Kudus itu podo wae. Benar apa enggak itu? Bu, tapi begini Bu Sofi. Kayaknya di dalam Al-Quran itu Roh Kudus itu ada 2 macam, Bu. Enggak. Jangan ke sana dulu. Aku belum bahas Roh Kudus adalah Jibril. Tadi dia tanya, kenapa kita enggak pakai Ruach HaKodes? Ruach HaKodes itu bahasa Ibrani, Roh Kudus itu bahasa Indonesia. Benar apa betul apa ada yang mau protes? Benar, Bu. Ruach HaKodes itu Roh Kudus. Silakan kalau ada yang itu sekali lagi ada di dalam Al-Quran. Al-Quran lebih tua daripada bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya silakan saja, Pak. Saya tanya memang, orang Arab Kristen, dia menggunakan Rohul Kudus itu lebih dulu dibanding Islam Bapak apa enggak? Ketika gereja Kristen
Ortodoks Syria ataupun gereja Kristen Arab, mereka berdoa dengan nama Rohul Kudus. Bahasa Arab Rohul Kudus ini sejak kapan? Apakah sejak Nabi Anda ada bahasa Arab Rohul Kudus? Apakah orang Arab Kristen sebelum Nabi Anda sudah memakai kata Rohul Kudus ini? Sebelum datangnya Rasulullah tidak ada yang menyebutkan Roh Kudus. Lihat sejarahnya, jangan ada. Terima kasih. Kalau sejarahnya malah ada, Pak. Ini orang, saya Suruh tanya ya, baca Pak. Al-Quran, Alkitab bahasa Arab itu. Orang Sidani Arab itu. Kristen itu sudah memakai kata Rohul Kudus sebelum Nabi Anda nongol. Nabi Anda belum lahir saja, sudah ratusan tahun orang Arab Kristen pakai Rohul Anda Kudus. katakan itu Injil ya. Yang dikatakan Injil berbahasa Arab itu abad ke-8. Paham? Saya tanya, Baca. orang Arab Kristen itu sudah ada sebelum zaman Nabi Anda enggak? Saya tanya kitabnya ditulis Saya pada nggak abad ngomong berapa? kitab, Pak. Nanti saya tunjukkan inskripsinya. Orang Kristen sudah memakai kata al-ilaha, ya. Bahkan mereka mengalami bismi ab, wal ibni, wal rohul kudus, ilaha wahid. Itu sudah zaman sebelum Nabi Anda lahir aja mereka sudah menyebut rohul kudus. Karena itu bahasa Arab, Pak, netral. Ya, sebelum Nabi Anda nongol, mereka sudah pakai Rohul Kudus. Kalau orang Ibrani ya terserah mau pakai Ruah HaKodes sama. Nabi Anda itu orang Arab atau orang Yunani? Apa orang Yahudi? Silakan dijawab. Pak, Alkitab kita ini kan diterjemahkan, Pak, ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan menyerap. Jadi nggak masalah. Karena orang Arab Kristen pun orang Ibrani atau orang Arab. Itu aja simple. Yesus itu orang Ibrani dong. Masa Yesus orang Kenapa Anda Arab? tidak bangga dengan orang Yahudi? Loh, saya sangat bangga, Kenapa Pak. Anda tidak bangga? Saya dengan sangat bahasanya? bangga. Kenapa Anda bangga dengan bahasa Arab? Orang Yahudi, saya kasih jawab Pak tadi ya. Saya sangat bangga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menguasai 70% perekonomian dunia, termasuk Bank Indonesia. Hanya 4 bank di dunia yang tidak dikuasai oleh orang Yahudi. Kenapa Bank Anda Indonesia. tidak Begini Pak, bangga Bapak dengan nabung bahasa di bank, Bapak ngambil duit ATM. ATM itu yang nyiptain orang Yahudi. Jadi saya sangat bangga Bapak memakai produk Yahudi. Saya rasa Terima kasih. mungkin diskusinya dengan apa yang esensial saja, bukan Ya, kita. jangan yang nggak esensial Pak Dhani. Ya, baik. Ya, saya jawab dengan data. Ya, mohon maaf juga Pak Dhani. Rohul Kudus itu sudah dipakai oleh orang Arab Kristen jauh sebelum Nabi Anda nongol. Dan Alkitab yang dipakai kita adalah terjemahan ke bahasa Indonesia. Kalau Alkitab Ibrani ya tetap Ruah HaKodes. No problemo. Siapa bilang kita nggak bangga dengan bahasa Ibrani atau orang Yahudi? Sangat bangga. Uang Anda itu dicetak karena emasnya Yahudi. Perputaran Bank Indonesia itu ngutang dengan banknya Yahudi. ATM itu yang nyiptain orang Yahudi. Dunia bangga dengan bahasa Arab karena nabinya orang Arab. Ya, pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus itu membuat murid-murid Yesus berkata-kata dalam semua bahasa bangsa-bangsa di dunia. Nihaya tercatat ketika Nabi Isa mengutus murid-muridnya kepada bangsa lain, murid-muridnya berkata begini, bagaimana mungkin kami bisa ke bangsa-bangsa kami tidak ngomong bahasanya. Kemudian Nabi Isa berkata, kamu tidur, nanti besok kamu bisa ngomong dalam bahasa lain. Ketika dia tidur, besoknya mereka punya karunia bisa berbahasa berbagai bangsa. Pertanyaan saya, bisakah Allah Anda seperti Tuhan kami Roh Kudus tadi yang membuat para muridnya atau rasul-rasulnya berbicara dalam berbagai bahasa, atau Allah Anda cuma bisa bahasa Arab? Jangankan bahasa Arab, bahasa semut Allah tahu. Makasih. Oke, bahasa semut Allah tahu. Pertanyaan saya, bolehkah Anda bersyahadat berdoa dalam bahasa semut? Kami manusia, bukan bangsa semut. Makasih. Bolehkah Anda bersyahadat dalam bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia?
Nabi kami orang Arab, kami mengikuti jejak Saya Taurat enggak dan Rasulullah. saya enggak ngomong nabi, Pak. Kalau nabi Anda orang Arab memang saya manusia juga cuma bisa 2 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Saya ngerti. Nabi Anda tuh manusia, dia cuma bisa tahu bahasa Arab. Saya tanya Allahmu, Roh Kudus tadi loh, ketika mengurapi para murid, Roh Kudus yang adalah Allah kami yang kami sembah, itu bisa membuat kami memiliki bahasa lidah sehingga bisa bercakap-cakap dalam berbagai bangsa. Pertanyaan saya, Allahmu bisa bahasa apa lagi selain bahasa Arab? Sudah saya katakan, jangankan bahasa yang di muka bumi ini miliknya. Bahasa binatang, bahasa hewan dia tahu. Makasih. Bisa enggak kamu berdoa dan sholat dalam bahasa Indonesia? Kamu kan bukan orang Arab. Tadi kamu mengatakan nabimu orang Arab. Pertanyaan saya, kamu orang Indonesia, bisakah kamu berdoa dalam bahasa Indonesia kepada Allahmu? Bisa, sangat bisa dan pasti bisa bahasa Indonesia untuk berdoa. Oh ya? Oh ya? Kapan kamu sholat dalam bahasa Indonesia? Aku tanya. Bisakah sholatmu dan syahadatmu itu dalam bahasa Indonesia? Sholat dengan berdoa itu berbeda. Sholat itu perintah. Sholat, saya tanya kamu sholat itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya berdoa. Dari kata salah. Pertanyaan saya Pak Dani, bisakah Anda sholat dan bersyahadat dalam bahasa Indonesia? Bisakah Allah Anda berbahasa Indonesia? Itu pertanyaan saya. Seluruh bahasa, jangankan bahasa Indonesia. Kalau Allah Anda bisa bahasa Indonesia, kenapa Anda sholat dan bersyahadat dalam bahasa Arab? Pertanyaan saya bukan itu. Roh Kudus yang adalah Allah kami dan Tuhan kami, ketika dia mengurapi kami, maka Roh Kudus yang kami sembah ini, dia bisa membuat kami memiliki karunia berbahasa-bahasa bangsa-bangsa lainnya. Anda tadi sudah buka Kisah Rasul 2. Pertanyaan saya, Allahmu bisa bahasa apa selain bahasa Arab? Bahasa hewan saja bisa dialihkan bahasa. Apalagi bisakah kamu yang orang Indonesia sholat dan syahadat dengan bahasa Indonesia? Bahasa malaikat juga bisa. Bisakah Allahmu, bisakah orang Inggris syahadat dan sholat dengan bahasa Inggris? Kami diperintahkan untuk... Ya sudah, berarti Allahmu tidak bisa bahasa lainnya selain bahasa Arab. Itu Bu, ada ya Rasen Bu. Dari tadi Ya, Bu. terima. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, saya berharap untuk saudara-saudara kami yang kaum muslimin di sini kita mencoba berdiskusi dengan baik, bukan untuk saling tuding menuding, menang-menangan dan sebagainya macamnya, bukan. Kita diskusi mencoba memahami sudut pandang saudara-saudara kita gitu. Mencoba mengerti apa sih sudut pandangnya. Kemudian kalau kita mengatakan itu salah, seharusnya kita kemudian kita harus mengajukan seharusnya memandang dari sudut mana kita memandang itu. Poinnya dari sudut pandang apa dan apa urgensinya sih memandang dari sudut pandang itu yang kita ajak saya dari pribadi, teman-teman muslim, saudara-saudara apa yang Kristiani untuk seperti itu supaya Indonesia ini damai lah, tidak apa namanya saling ya seperti ini terjadi di media-media itu. Itu aja sih dulu untuk sementara Bu. Ya, ini betul, ada Pak Petro nih di sini nih. Ada Pak Petro. Pak Petro, bisa open mic?
Oh ya, shalom semua ya. Saya cuma menambahkan apa yang dikatakan apa tadi ya. Untuk menjawab Bapak Dani tadi, itu kan sudah dibacakan tadi di Kisah Para Rasul 2. Itu mereka sampai bahasa Arab kan ada di situ. Nah, itu terjadi waktu apa ya? Di zaman itu murid-murid itu memiliki murid lagi ya. Banyak murid orang-orang Yahudi diaspora. Kan waktu itu kan Paskah kan. Jadi mereka harus kembali ke Yerusalem. Ah, itu orang Yahudi akhirnya tidak jadi pulang ya. Mereka itu jumlah mereka banyak sekali itu. Orang Yahudi diaspora ini dari Arab Saudi ada. Ketika mereka sudah menerima pengajaran, mereka tidak langsung pulang, seharusnya mereka pulang. Itu terjadi Kisah Para Rasul, itu diceritakan Kisah Para Rasul, makanya ada yang menjual tanah. Karena itu banyak-banyak orang pendatang dari seluruh dunia ya. Seluruh dunia itu termasuk Arab Saudi. Arab ya, bukan Arab Saudi, termasuk Arab. Di situ mereka mulai diajar oleh murid-murid Tuhan Yesus ya. Ketika mereka mulai diajar murid Tuhan Yesus kan menyuruh mereka mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Rupanya mereka sudah mulai nyaman di situ ya, belajar di situ sudah mulai nyaman. Itu memang Tuhan izinkan terjadi memang apa di situ ya, penyerangan-penyerangan terhadap kekristenan. Dari situ termasuk yang orang-orang Arab ini, Yahudi-Yahudi Arab yang datang ke hari raya Paskah itu, ketika mereka sudah dimuridkan, otomatis mereka terjadi kekacauan di Yerusalem, mereka kembali ke Arab. Jadi memang sejak dari abad pertama memang Injil sudah sampai di Arab. Dan kalau Injil sudah sampai di Arab, jelas kan menggunakan bahasa Arab. Mana mungkin Injil di Arab menggunakan bahasa Indonesia. Jadi penggunaan tentang kata Roh Kudus tadi, itu kan Roh Kudus itu kudus kan, kodes itu kan, Roh Kodes itu. Itu Roh Kudus, Sang Kudus. Itu Roh Sang Kudus ya. Jadi memang bahasa itu memang sudah ada di Arab. Itu abad pertama. Islam itu abad ke-7. Jadi sangat jauh sekali kalau penggunaan bahasa. Kalau penggunaan bahasa itu dibilang tadi abad ke-berapa tadi Bapak Dani bilang, itu tidak benar itu. Karena memang sejarah di Alkitab menceritakan bahwa murid-murid yang dimuridkan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini memang Yahudi diaspora dari terpencari seluruh dunia itu waktu itu datang ke Yerusalem. Jadi memang langsung ke semua bahasa, Injil langsung ke semua bahasa. Karena memang tujuan Tuhan kan bukan untuk menyelamatkan orang Yahudi saja, tapi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi memang bentuk rancangan Tuhan sejarah ini memang pas sekali. Kalau untuk menyelamatkan dunia berarti untuk seluruh bahasa dunia digunakan. Jadi bukan gimana kalau untuk menyelamatkan dunia pakai satu bahasa. Itu kan akan sulit dimengerti. Jadi kalau Tuhan kita memang Injil diberitakan ke segala makhluk. Jadi memang sejak dari abad pertama. Mungkin itu yang bisa saya mungkin mengulangi ya apa yang dikatakan tadi. Ibu siapa tadi yang bicara ini? Saya lupa namanya. Ya nggak usah diingat-ingat, nggak penting nama saya. Ya, iya. Pak, itu aja Pak. Bu Sofi. Iya Bu. Ibu Sofi. Di Quran Dong. itu belum pernah aku baca bahwa sholatlah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, itu. Iya. Udah Dom? Sudah. Ya, aku mau pendapatnya Pak Petro. Karena Pak Petro ini kan dalam bahasa cukup ahli, lebih ahli ya, jauh dibanding saya. Pak Petro, open your mic please. Pak Petro, dipanggil Ibu Sofi. Ya, Pak Petro, tadi ada argumen Pak Dani, Pak Petro udah dengar? Coba diulang. Dia mengatakan, mengapa kita memakai kata Roh Kudus? Itu kan dari bahasa Arab, Roh Kudus. Kenapa nggak pakai Ruach HaKodes? Karena katanya Roh Kudus itu Jibril di dalam ini. Dan saya tadi kan berargumen bahwa itu sudah ada orang Kristen Arab juga memakai Roh Kudus. Nah, coba Pak Petro jelaskan. Jadi saya terus terang agak kecewa dengan opini-opini Pak Dani ini yang kita tuakan, yang kita hormati sebagai ulama. Tapi opininya sangat rendah sekali dalam arti begini. Pak Dani baru bisa mengklaim bahasa Arab itu bahasa Islam kalau itu bersamaan jatuh dari langit dengan Quran, di mana sebelumnya tidak ada bangsa yang menggunakan bahasa Arab. Gitu. Bahasa Arab itu dan bahasa-bahasa lain itu netral, tidak beragama, tidak bertuhan. Ya. Jadi sebelum Islam ada,
bahasa Arab itu ada. Benar memang, harus kita bisa mengerti juga, bahwa secara kanonik, gereja atau jemaat Kristen itu hanya punya bahasa resmi untuk kitab sucinya, Injilnya, yaitu bahasa Koine. Ya. Untuk perjanjian lama, itu bahasa Ibrani. Ada beberapa kitab Yesaya, itu bahasa Aramaik, tapi itu tetap bisa didiskusikan. Jadi memang dalam kitab suci, bahasa resmi dari agama ini adalah bahasa Ibrani dan bahasa Koine. Itu secara kanonik. Tetapi secara pergaulan sehari-hari, sama seperti orang Israel yang berdiaspora, mereka menceritakan, mengajarkan Torah mereka di dalam bahasa yang mereka mengerti. Itu makanya yang berkumpul di Yerusalem itu, walaupun mereka itu katanya datang dari segala kolong langit, itu sebenarnya orang Yahudi semua, orang Yahudi yang berdiaspora. Tetapi ketika mereka mendengar para rasul berbicara dalam berbagai bahasa, apa yang mereka dengarkan? Bukankah mereka berbicara dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari di negara kita, di kampung halaman kita, di tempat kita, kan gitu kan? Nah, jadi klaim-klaim akhir-akhir ini saudara-saudara muslim ini yang menganggap bahwa seolah-olah bahasa Arab itu mereka pemegang hak patennya, itu adalah suatu pembodohan bangsa, dan itu tugas kita, tugas saya merasa terpanggil. Mengapa saya selalu mewartakan Injil dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Karena saya mau mengajarkan bahasa Arab itu bahasa manusia, tidak beragama, tidak bertuhan. Gitu. Orang Kristen bisa menggunakan bahasa Arab, orang Cina bisa menggunakan bahasa Arab, agama Hindu, Buddha bisa berbahasa Arab. Bahkan Ka'bah itu pun adalah peninggalan Hindu. Gitu. Jadi tidak ada dasarnya. Kalaupun nanti akhirnya Pak Dhani, Sri Bagindanya Pak Dhani menggunakan bahasa Arab sebagai kitab sucinya, ya itu sah-sah saja. Dan lagian juga yang bisa diklaim oleh Pak Dhani sebagai pengguna bahasa Arab Al-Quran hanya bisa berhak di dalam paten konsepnya. Misal, kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Allahnya adalah Tuhannya bernama Allah, Pak Dhani bisa protes, bisa mengajukan dia ke pengadilan karena mengatakan nama Tuhannya Allah. Karena kenapa? Karena itu sudah hak patennya orang Muslim bahwa nama Allahnya adalah nama Tuhannya adalah Allah. Tetapi ketika orang Kristen menggunakan kata Allah, bermaksud itu bukanlah nama Tuhannya, tetapi itu adalah turunan dari kata Elohim, ya. Elohim yang diturunkan ke dialek-dialek Aramaik Allah, ya. Kemudian juga diturun ke dalam bahasa Arab Allah, ya. Baik Kristen Arab, orang Kristen Aramaik, orang Kristen Yahudi, ya, tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu adalah nama diri, ya toh. Mungkin Pak Dhani tidak mengerti, ya. Bahasa orang Arab, suku Arab, bahasa Arab itu, ya, pada abad ke-7 itu bagian dari dialek dari Aramaik yang termuda. Ya. Bahasa Arabnya Sri Baginda itu adalah bagian dari dialek Aramaik zamannya Sri Baginda. Itu sebabnya Sri Baginda banyak mengadopsi istilah-istilah Aramaik dari Kristen Aramaik, seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim, ya. Turunan dari Bismillah walibnil rohul kudus dalam bahasa Arabnya. Jadi seperti saya katakan itu, kembali Pak Dhani ini selalu main blunder. Tidak ada juga dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Sampai kucing bertanduk Pak Dhani, saya jadi mu'alaf. Kalau ada yang mengatakan dalam Al-Quran dengan pasti bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril. Sebaliknya, Roh Kudus itu adalah Allah, adalah Tuhan menurut Al-Quran. Bagaimana dapatnya? Katanya Roh Kudus itu menampakkan diri kepada Maria dalam rupa manusia yang sempurna, gitu. Dalam surat At-Taubah atau apa saya lupa, ya. Dalam rupa manusia yang sempurna, lalu berbicara kepada Maria, mengabarkan tentang bahwa dia akan mengandung. Tetapi nanti di surat An-Nisa atau surat Maria itu dikatakan malaikat. Ingatlah ketika malaikat berbicara kepada Maryam, ya toh? Nah, di satu surat
Roh Kudus yang berubah menjadi manusia sempurna, di surat lain berubah menjadi malaikat, ya. Lalu ketika terjadi komunikasi, malaikat itu engkau akan mengingatlah, engkau akan namanya Isa Al-Masih, bla bla bla. Apa jawab Maria? Ya Tuhanku, bagaimana hal itu bisa terjadi? Lihat bagaimana Maria memanggil malaikat yang adalah dalam rupa manusia yang sempurna, yang adalah Roh Kudus dengan sebutan Tuhanku. Ini sangat biblis. Kenapa? Dalam kejadian 2 ayat 18 atau kejadian 18 tentang kisah Abraham, bagaimana Tuhan Hei bertemu dengan Abraham dalam rupa 3 manusia. 3 manusia itu adalah Sang Elohim itu sendiri yang namanya Malach Yahweh. Malach Yahweh. Apa artinya Malach Yahweh? Yahweh dalam rupa malaikat. Inilah Roh Kudus yang bertemu dengan Sri Baginda yang dikutip dalam kitab suci itu, yang ternyata itu adalah semua ada dari literatur Kristen Syriak. Dari Kristen Syriak. Jadi saya sebagai orang yang mendalami literatur kekristenan, ayat itu tidak bertentangan dengan akidah saya, tetapi diberi arti baru, ya silahkan. Tapi saya sebagai orang Kristen ketika membaca bahwa Allah menyatakan diri kepada Maria dalam rupa manusia yang sempurna, ya, itu adalah Allah itu sendiri, Allah yang berteofani. Kenapa itu saya tahu Allah? Karena ketika Maria mengatakan, ya Tuhanku, ya Rabbi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, kalau Maria memanggil para malaikat Tuhanku, apakah Maria sedang melakukan dosa syirik? Tidak, karena Maria tahu, Abraham tahu bahwa Malach Yahweh itu adalah Sang Yahweh yang menyatakan diri dalam rupa malaikat. Jadi kembali, tentang penggunaan istilah-istilah Arab, tidak otomatis bahwa kami merampok milik Anda. Itu bukan milik Anda. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah manusia, Anda mengatakan itu adalah malaikat, Jibril, walaupun tidak ada, itu terserah Anda. Tetapi kami tidak mengatakan demikian, kecuali kalau kami juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Kamu bisa mengadukan saya ke pengadilan penistaan. Kenapa? Karena saya mengambil konsep Anda ke dalam agama saya. Nyatanya saya tidak mengambil. Anda yang mengambil terminologi saya, terminologi Kristen Arab, lalu mempatenkannya seolah-olah itu milik Anda, dan itu Anda lakukan secara sepihak. Di dunia ini, Pak Dhani, tidak boleh kita kerjakan secara sepihak. Anda selalu dididik melihat segala sesuatu menurut Anda, seolah-olah milik dunia ini milik Anda, seolah-olah bahwa tanah dan negeri ini milik Tuhan Anda. Orang Buddha nggak percaya itu, orang Hindu nggak percaya. Saya tidak percaya, walaupun saya percaya bahwa dunia milik Tuhan saya, tetapi saya tidak boleh mengatakan kamu tidak boleh memiliki dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan saya mengatakan bahwa Allah menciptakan matahari untuk orang baik dan orang benar. Allah menciptakan bumi untuk orang baik dan benar. Jadi Allah saya mengajarkan bahwa kita pemilik dari bumi ini. Allah saya mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak boleh dilihat dari perspektif saya, tapi perspektif Dia. Demikian saya pikir untuk Pak Dhani yang selalu ngaud ya. Tadi kita diskusi juga tadi tentang yang agak ribut tadi. Silakan Pak Dhani. Saya bicara sedikit dulu, Bu. Oke. Jadi saya mau tanggapi dulu sedikit. Dalam permasalahan ini, kebanyakan yang mengatakan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa surga. Fakta kenyataan bahasa Arab itu sudah ada sebelum Muslim ada. Ini yang sangat bermasalah. Sehingga tuduhan-tuduhan bahwa kami mencuri kata-kata di dalam Al-Quran itu terjadi. Jadi seenaknya mereka katakan kita ini pencuri, kita ini penjahat, mengambil ayat-ayat mereka, apa semua. Ini yang menjadi permasalahan. Apakah mereka tidak cukup ilmu untuk mengetahui bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa agama atau bahasa yang dibuat oleh Tuhan? Itu sudah ada.
sebelum agama mereka ada, apakah ilmu mereka nggak sampai di situ? Itu jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Saya tambah dua kalimat boleh? Jadi kalau menggunakan metodologi yang sama sebenarnya, cuman kita tidak akan melakukan itu. Kita lebih pantas mengatakan orang itu ada agama yang mencuri nama Tuhan saya, mencuri nama Alkitab saya, mencuri Injil saya, mengklaim mengatakan menghormati Nabi saya, dikatakan menghormati Bunda Maria, Ibunda Almasih saya, tetapi nanti akan dinikahi oleh seseorang di akhir zaman. Ini apa? Gitu loh. Lalu mengatakan bahwa dia mengikuti ajaran para nabi Musa. Nama-nama nabi dalam kitab saya disebut, diklaim sebagai dia punya, tetapi hanya ornamen saja, yang ujung-ujungnya Allah dan malaikatnya harus yusalluna kepada junjungan dia, dan seluruh semesta ini harus berdoa kepada junjungannya, bahwa seluruh semesta ini harus taat kepada junjungannya dan nabinya untuk mendapatkan rahmat. Ini apa gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh komplain itu. Ya, Anda mencaplok nama Musa, ya silahkan. Anda mencaplok nama Ibrahim, silahkan. Anda mencaplok Maryam, silahkan. Maria, saudara Harun, anaknya Imran, silahkan. Karena bagi kita, ketika Anda mengklaim itu semua, Anda mengambil itu semua, tidak otomatis bahwa Anda berada di agama yang benar, di iman yang benar. Karena kita percaya, iblis pun bisa mengutip ayat-ayat Alkitab, mengambil yang baik yang benar-benar untuk membuat pernyataannya benar. Karena memang itu dibutuhkan. Kalau misalnya iblis mengarang Alkitabnya sendiri, tanpa memasukkan unsur-unsur dari kitab yang sejati, tidak ada bobotnya. Maka untuk menaikkan kualitas tulisan ini, ya perlu dimasukkan nama Musa, Abraham, Yakub, Israel, Yesus, Maria, dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu semua kalau dalam bahasa tertentu itu kan kedok. Tapi kita nggak komplain, kita nggak bilang Anda mencuri. Ada satu agama mengaku percaya pada Taurat, Injil, tapi ditanya mana Tauratnya nggak ada, mana Injilnya nggak ada. Apa nggak menyakitkan, ya toh? Lalu menuduh kita punya palsu, tapi dia nggak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Itu sangat menyakitkan. Tetapi kita selalu berkata bahwa kita harus mengendalikan diri, jangan marah-marah, karena Yesus berkata, kasihanlah musuhmu, berbuat baik pada orang yang berbuat jahat padamu. Jadi ajaran yang seperti ini membuat kita untuk lebih bijaksana lah, ya. Bijaksana, tidak perlu demo bersilit-silit lalu melaporkan orang ke pengadilan dan sejenisnya. Demikian, terima kasih. Saya tambahkan sedikit dulu. Jadi pertanyaan ini, argumen ini kan, terus saya bilang jangan mentah-mentah. Tanya bro, kencangin suaranya. Halo, begini bisa kedengaran? Oke, jadi argumen ini pernah saya sampaikan kepada mereka di beberapa Zoom. Terus saya bilang jangan manfaatkan karena kalian banyak, istilahnya mayoritas, memaksakan kehendak di luar logika kepada minoritas. Jawabannya cuma satu. Siapa suruh jadi minoritas? Gila nggak jawaban seperti itu? Terlalu sadis untuk saya untuk mendengar itu. Lanjut aja. Ada Sumarlin itu, Bu. Back to the topic aja, Bu. Back to the topic. Lah, berarti matiin dulu, Bu. Ganti lagi. Recording in progress.